Nabi Ibrahim wa huwa 'inda marda'i. Pada suatu hari Nabi SAW bersama para sahabat masuk ke rumah Nabi. Saat itu putra beliau yang laki-laki namanya Ibrahim radhiyallahu anhu. Ibrahim putra Nabi laki-laki dalam kondisi sakit parah. Ya'khudhu wa yuqabbilu wa yashuddu. Nabi merenggut dan menggendong putranya itu, dicium putra yang disayangi. Summa yadkhulu sahabatu alaihi ba'da dzalik. Lalu para sahabat mendekati beliau dan masuk ke rumah itu. Fa'idhuka Ibrahim bijambin binafsih. Lalu para sahabat melihat putra Nabi SAW Ibrahim wafat. Jadi Ibrahim ini wafat setelah sakitnya saat itu ketika Nabi dan para sahabat ada di rumah tersebut. Hari yang meninggal dunia. Ju'ilat aina Rasulullah SAW keterubahnya aidan wahid. Ketika itu para sahabat melihat Nabi meneteskan air mata, menangis. Bagaimana bisa Nabi menangis? Berkata Allah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, wa anta ya Rasulullah, tabki ya Rasulullah, engkau menangis wahai Rasulullah. Heran, para sahabat heran. Baru saat itu melihat bagaimana Nabi menangis ketika putra beliau wafat, beliau menangis. Maka Rasulullah bersabda, innaha rahmatun. Sungguh itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Ta'ala. Innal ayna tadma wal qalba yahzan wa la naqulu ila ma yurdi rabbana. Beliau bersabda, sesungguhnya mata itu menangis oleh Allah, hati itu bersedih, dan kita tidak mengatakan kecuali yang membuat Allah Ta'ala ridho. Wa inna bibirobika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh kami dengan sepeninggalmu ini, dengan wafatnya Ibrahim ini, kami bersedih. Artinya bersedih itu boleh, tetapi dengan sesuai syariat dan tidak melanggar syariat tersebut. Para ulama mengatakan di antaranya jawazul bukai ala mayyit itu di sarahi wa nalah. Bolehnya menangis ketika ada saudara kerabat yang meninggal dunia, tetapi tidak dengan suara cerita yang keras, menangis dan istirja. Istirja yang diperintahkan yaitu bersama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu dilanjutkan Nabi mengajari kepada kita, mengatakan istirja itu lalu ditambah Allahumma ajurni fi musibati wa akhfidni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini, gantilah dengan yang lebih baik darinya. Jika seorang mendapatkan musibah lalu mengatakan istirja ini, walau musibah itu hanya tali sandal yang putus, sepeda les, nopo barangipun dawat, inalikan Allah majurni, dilanjutkan dengan doa ini. Tapi berikan jaminan illa akhlaqallahu lahu khairan minha, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Istirja menunjukkan tawakal kepada Allah, menunjukkan sabarnya dengan musibah itu, ridho, dan mau kita ganti yang lebih baik. Ini yang jarang kita ketahui. Orang biasa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar, begitu istirja. Tetapi ditambah, ya Allah gantilah dengan yang lebih baik dari musibah. Jaminannya inna akhlaqallahu lahu khairan minha, kecuali Allah pasti menggantinya dengan lebih baik darinya. Imma as-sawabun adil, mungkin ganjaran yang besar, mungkin dengan masalah dunia yang besar, atau mungkin juga dengan balasan surga. Karena orang yang sabar, balasannya tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman,
Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang sabar tanpa hitungan. Sangat besar. Dan kita harus mengetahui sabar itu Bapak Ibu ketika mendapatkan musibah. Yang kita jelaskan bahwa sabar itu ada 3. Sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar ketika mendapat musibah. Sabar ketika mendapat musibah, di saat datangnya musibah dia bersabar. Itulah sabar. Innamas sabru 'inda sadmatil ula, atau kata Nabi memberikan sabar kepada kita. Sabar itu adalah di saat terjadinya pukulan yang pertama. Jadi ketika datang musibah, saat itu sabar dengan istirja, ridho kepada Allah, ridho kepada takdirnya, dan ridho kepada apa yang ditetapkan Allah untuknya. Sabar, maka dapat pahala yang besar. Dan tetap sabar setelah itu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sudah bisa sabar. Bukan itu sabar yang kita di awal musibah. Masya Allah, pahalanya sangat besar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ini yang ditunjukkan Islam, bolehnya menangis ketika musibah. Tetapi yang menangis yang cari dengan ucapan istirja, memuji Allah, meminta ganti yang lebih baik darinya, dan banyak-banyak tawakal kepada Allah Ta'ala. Karena siapa yang bersandar kepada Allah, Allah pasti mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal, penyandarannya hanya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi dirinya. Faedah yang kedua, jawabul muhaddi 'ala al-mayyit ma'a ridha bil qadar wa tajannub bil kalam alladhi yadullu 'ala as-sakhat. Bolehnya yakni susah, sedih ditinggalkan oleh keluarga yang meninggal, tetapi harus diiringi dengan ridho. Ini takdir Allah Ta'ala. Ketika Allah menetapkan suatu pasti terjadi, qadarullah ma syaa fa'al. Apa yang ditetapkan Allah pasti terjadi. Disertai pula dengan menjauhi ungkapan-ungkapan yang buruk, ungkapan yang tidak menunjukkan ridho, ungkapan yang menunjukkan kemarahan. Hal itu akan menjadikan sebab terhapusnya pahala. Karena itu ketika umat sholat dan jenazah ada doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana man ba'dahu. Ya Allah, jangan kau halangi kami dari mendapatkan ganjaran dan sebab meninggalnya saudara kami ini, dan jangan kau sesatkan kami sepeninggal beliau. Artinya ini permohonan kepada Allah supaya kita mendapatkan ganjaran, tidak terhalang dengan sebab musibah, tapi diberikan pahala yang besar. Maka syaratnya adalah dengan ridho dan menjauhi hal-hal yang bisa menolak jadi datang dengan pahala dari Allah. Dua contoh hadis yang menunjukkan ternyata dari selalu beliau seorang nabi, rasul, utusan Allah Ta'ala, sayyid Bani Adam. Beliau mengajari kita kelemah lembutan, rahmat, kasih sayang yang menunjukkan lembutnya hati beliau, tawaduknya hati beliau, dan bisa meresap di sebuah musibah kemudian mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan para sahabat yang lainnya? Di antaranya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yakni idza waqafa ala qabri baka hatta yaqul lihiyatah. Suatu hari Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, Dzul Nurain, yang memiliki 2 cahaya karena menikahi 2 putri Nabi SAW. Masya Allah. Beliau ini pada suatu hari berdiri di dekat kubur makam. Beliau menangis sampai lehiyah beliau basah semuanya, sampai janggut beliau basah semuanya. Dikatakan oleh sahabat yang lainnya, "Fakilah lahu tadkurul jannah wa nar wa la tabki wa tabki min hada." Wahai Utsman,
engkau itu ketika mengingat surga dan neraka, menyebutnya engkau tidak menangis, tetapi engkau menangis di sini, di dekat kubur ini. Utsman bin Affan mengatakan, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu merupakan salah satu kedudukan tempat di antara tempat-tempat di akhirat. Maka barang siapa yang selamat darinya, faman najaa minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat dari kubur, maka setelahnya lebih mudah. Jadi di akhirat akan lebih mudah. Wa idza yanju minhu fama ba'dahu asyad min. Dan barang siapa yang tidak selamat dari lubang kubur ini, maka setelahnya lebih berat dan lebih sulit lagi. Mengingat itu beliau menangis. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini pertanyaan untuk kita. Pernahkah kita menangis tatkala membaca Al-Quran? Pernahkah kita menangis tatkala kita berada di kuburan, mengetahui mereka saudara-saudara kita yang telah mendahului? Pernahkah kita menangis tatkala kita melakukan amal-amal yang saleh, gembira dengan ketaatan kepada Allah dan sebagainya? Ketika mendapat musibah, mayoritas bisa kita menangis. Tetapi ketika melakukan ketaatan, sendirian ketika mengingat Allah, pernahkah kita menangis karenanya? Maka kepada itu, al-buka'u min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah merupakan satu ibadah pahala yang besar.